Pernah gak sih kalian punya jam tangan yang ukurannya sebenarnya itu udah pas banget gitu, tapi ternyata begitu dipakai di tangan justru nggak nyaman karena ketahan sama si strapnya ini. Nah, ini biasanya ketemu di jam tangan Casio kayak G-Shock ataupun Casio General kayak gini salah satunya nih ya. Ini sebenarnya bukan strapnya si AS 1200, cuman gue ganti ambil dari si Casio yang ini. Nah, sebenarnya diameter itu udah pas banget di tangan gitu. Tapi sayangnya begitu dipakai, dia tuh ketahan sama si strap dan pasti bikin pakai itu nggak nyaman. Nah, jadi di video ini gue bakal kasih semacam tutorial gimana kalian bisa semacam ngemodif si strap ini biar dia itu bisa ngelingkerin tangan kalian dengan sempurna. Jadi nggak ada gap ya. Jadi nggak cuma neken di atas bawah doang, tapi bisa ngelingkarin full tanpa rasa nggak nyaman gitu. Nah, jadi sekarang langsung kita mulai gimana caranya bikin strap ini jadi lebih nyaman. Nah, jadi kita lihat permasalahannya dulu ya. Jadi sebenarnya dari masalah dari strap ini adalah strap ini punya semacam penyangga gini. Ini kalau gue zoom nih ya, kalian bisa lihat. Dia kayak ada semacam penyangga di bagian sini nih, tuh penyangga yang bikin strapnya itu kalau kalian nekukin gini ya, dia ketahan tuh ketahan. Kalian udah nggak bisa nekukin lagi kecuali kalian bend begini nih, tuh dia ketahan gini. Nah, ini yang bakal kita potong nih, jadi di sini nih. Kalian potong cukup ujungnya aja tuh, jadi nggak harus sampai banyak banget. Ya pokoknya tuh sampai nonggolannya itu kalian potongnya segitu. Bisa pakai gunting atau apapun ya sebenarnya, cuman di sini gue bakal coba pakai pisau aja. Kita coba potong. Ini sebenarnya agak susah kalau gue potongnya pakai kamera gini. Ini gue coba lepasin dulu dari strapnya. Tuh, jadi yang kalian potong adalah bagian si ujung sini nih. Dia ukurannya segini nih. Coba, ini susah nih nunjukin di kamera. Tuh, pokoknya siniannya kalian potong. Jangan sampai salah potong. Ini gue harus pakai kamera begini ya. Susah buat lihat sebenarnya. Nah, kalau pakai gunting mungkin tinggal snip dan kelar gitu. Cuman kalau pakai pisau ya emang agak harus hati-hati. Gue udah coba juga di beberapa jam tangan yang motong beginian dan itu sangat membantu gitu. Nah, itu bisa kalian lihat udah gue potong maupun belum rapi. Ini gue coba rapiin dulu, ntar baru gue tunjukin lagi nih. Nah, ini bisa kalian lihat udah gue potong kira-kira sampai flat begitu. Sebenarnya masih bisa dirapin lagi, mungkin kalian amplas atau apain gitu ya. Tapi ya udah kepotong tuh, nonggolannya udah nggak ada. Nih, gue coba bandingin sama si satu lagi nih. Tuh, ini kan ada nonggolannya begini ya. Tuh, sedangkan yang ini udah nggak ada tuh. Bisa dilihat tuh. Gue coba potong dulu yang satu lagi dan ntar kita lihat nih. Jadi ini keduanya udah gue potong tuh, kalian bisa lihat ya, udah gue walaupun nggak rapi ya. Nah, kita coba sekarang kita pasang di jam tangannya nih. Tuh, bisa kalian lihat sekarang dia muterannya sampai sebegini tuh. Jadi bebas banget muterannya. Coba pasang lagi. Nah, sekarang bisa lihat putarannya tuh. Tuh, dia sampai begini sekarang. Kalau tadi cuma mungkin segini, sekarang bisa segini. Tuh, pasti mungkin agak beda ntar kalian pasang lubangnya di mana ya. Biasanya kan kalau beginian kan harus lebih ngetatin atau mungkin agak longgarin. Kalau sekarang bisa lebih merekat begini. Jadi ya, ntar lubang harus menyesuaikan lagi tuh. Tuh. Gue juga ada coba di jam tangan yang ini juga nih, Casio yang satu ini. Awalnya dia juga melingkar gitu ya. Akhirnya gue gituin juga dan ya sekarang dia bisa nekuk sampai segini tuh. Jadi pastinya kalau dipakai tangan jauh lebih nyaman. Kayak G-Shock gue yang ini juga nih, tadi dia juga agak melingkar begini nih. Walaupun dia ukurannya udah kecil, cuman gue kurang nyaman ya karena ada gapnya itu. Akhirnya gue bikin lagi sama kayak gitu, gue potong juga dan dia sekarang bisa nekuk sampai segini nih. Walaupun nggak kepake juga sampai segini, pakainya udah segini dia kepake gitu. Nah, jadi kalau kalian pakai di tangan sekarang ini, tuh dia itu lebih nempel pastinya dan gapnya lebih minim. Kalau tadi sih nggak gue tunjukin pakai ya karena emang gue nggak pakai jam tangan yang
nge-flare banget strapnya gitu. Ini karena flare dihilangin, dan ya sekarang dia lebih nempel di tangan, pasti lebih nyaman juga. Jadi gue nggak perlu terlalu berasa terlalu ketat gitu. Dan gue nggak suka kalau jam tangan itu ya, yang strapnya nge-flare gitu. Dia neken itu cuma di bagian atas punggung tangan doang sama bawah doang. Sedangkan yang sisi sini itu nggak kena jadinya, karena dia terlalu lebar. Dan dengan gue potong begini, atasnya kena, sampingnya kena, bawahnya kena. Jadi dia melingkarin tangan. Kalian nggak berasa pressure ketekannya itu di cuma berapa sisi doang, tapi terbagi ke setiap sisi tangan kalian, jadi itu rasanya nyaman gitu. Tuh. Ya, gue udah coba di beberapa jam tangan nih. Jadi ya, pokoknya strap-strap yang nge-flare gitu tinggal kalian potong aja, dan ya udah jadi jam tangan yang pas gitu. Soalnya sayang banget kalian udah beli jam tangan yang diameternya pas gitu, tapi ternyata nggak nyaman cuma gara-gara strapnya doang ya kan. Apalagi untuk Casio kayak gini kan yang 18 mm karena 16 mm gitu ya, kayak si G-Shock ini buat ganti strap kan susah gitu loh, karena harus nyari yang benar-benar pas banget ataupun custom gitu. Sedangkan strap bawahnya pun kadang udah bagus, cuman memang melingkar ginian itu yang gua nggak suka. Mungkin buat tangan kayak orang bule gitu ya, kalau gue di video-video mereka review jam tangan itu memang pas banget di mereka, jadi melingkarannya itu pas gitu. Tapi kalau di tangan-tangan Asia apalagi kayak gue yang cuma 17-18 cm doang lingkarnya, ada gapnya dan itu nggak nyaman di gue gitu. Terus ketakannya cuma di dua sisi doang, nggak terbagi ke seluruh sisi, itu yang bikin nggak nyaman. Dan akhirnya setelah dipotong bisa lihat aja nih, dia bisa nukuk sampai segini, jadi terbagi gitu, tangan kalian nempel itu di seluruh sisi. Dan ya jadi itu sebenarnya kalian tinggal intinya potong aja pakai, kalian mau pakai pisau, mau pakai gunting, bisa-bisa aja. Kalian mau lebih rapi dari ini juga bisa pastinya. Dan ya jadi itulah yang mungkin tips simple dari gua, cara bikin jam tangan yang berasa gede jadi lebih nggak gede gitu. Itu aja mungkin video kali ini, kita bertemu lagi di video yang lainnya nih.